Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu harap semuanya tetap sehat ya. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, jika sudah siap, kita akan membahas materi mengenai tata surya. Yang pertama yaitu pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk anggota tata surya adalah 8 buah planet, satelit alam, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Pada awal tahun 1600-an, Johannes Kepler, seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet-planet. Kepler menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar tetapi berbentuk oval atau elips. Komponen penyusun tata surya terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Pertama, kita akan membahas mengenai matahari. Apa sih yang kalian tahu tentang matahari? Matahari merupakan salah satu bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Jarak matahari dari bumi sekitar 150 juta kilometer. Jarak ini disepakati sebagai 1 SA atau satuan astronomi. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Selanjutnya yaitu lapisan matahari. Apa aja sih lapisan matahari? Jadi lapisan matahari ini ada inti matahari, yaitu tempat terjadinya reaksi fusi sebagai sumber energi matahari, suhunya sekitar 15 juta Kelvin. Kemudian ada fotosfer atau permukaan matahari. Merupakan permukaan yang sangat terang yang dapat kita lihat. Lapisan ini mengeluarkan cahaya yang memberikan penerangan sehari-hari. Suhunya sekitar 6000 Kelvin. Selanjutnya yaitu kromosfer. Bertindak sebagai atmosfer matahari, suhunya sekitar 4500 Kelvin. Kromosfer berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan saat gerhana matahari total. Kemudian yaitu korona. Korona ini bertindak sebagai lapisan luar atmosfer matahari. Suhunya sekitar 1 juta Kelvin. Korona berbentuk seperti mahkota saat gerhana matahari total. Baiklah, materi selanjutnya yaitu planet. Apa sih yang dimaksud dengan planet? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Ada 8 planet yang kita pelajari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mari kita bahas satu persatu ya. Jadi, planet ini terbagi menjadi 2, planet dalam atau planet terestrial dan planet luar atau planet Jovian. Yang termasuk planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan untuk planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang pertama, kita akan membahas planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari pada sistem tata surya. Planet ini berukuran kecil dan hampir tidak mempunyai atmosfer. Akibatnya, langit kelihatan gelap seperti di angkasa lepas. Permukaannya dipenuhi kawah, tampak berlubang-lubang, seperti permukaan sebuah bulan.
Pada siang hari, suhu di permukaan Merkurius sangat panas, mencapai 400 derajat Celcius, dan sebaliknya, suhu pada malam hari sangat dingin, hingga minus 200 derajat Celcius. Periode planet ini kira-kira 88 hari, sedangkan periode rotasinya 59 hari. Diameter planet ini adalah 4.880 km dengan jarak rata-rata Merkurius ke matahari 58 juta kilometer. Selanjutnya, kita akan membahas planet Venus, yaitu planet yang terdekat kedua dengan matahari. Planet ini tampak sangat mengkilap karena memiliki atmosfer yang tebal yang terjadi akibat dari pembakaran asam sulfat panas. Atmosfer Venus mengandung 97% karbon dioksida, CO2, dan 3% nitrogen, sehingga hampir tidak mungkin terdapat kehidupan. Suhu siang hari dapat mencapai 500 derajat Celcius. Venus sering disebut bintang pagi atau bintang senja karena terlihat berkilauan di timur pada saat terbit matahari dan saat tenggelam di ufuk barat. Arah rotasi Venus berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lain. Selain itu, jangka waktu rotasi Venus lebih lama daripada jangka waktu revolusinya dalam mengelilingi matahari. Skala revolusi planet Venus adalah 224,7 hari, sedangkan skala rotasinya 244 hari dengan diameternya 12.100 km. Selanjutnya yaitu Bumi. Bumi merupakan planet ketiga berdasarkan jaraknya dari matahari dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer atau 1 AU atau astronomical unit. Bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultra-ungu, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 700 km. Lapisan udara ini dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Gravitasi bumi diukur sebagai 10 Newton kilogram minus 1 dijadikan unit ukuran gravitasi planet lain. Bumi mempunyai satu satelit alami yaitu bulan. 70,8% permukaan bumi diselimuti air. Udara bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbon dioksida, dan gas lain. Bumi mempunyai diameter sepanjang 12.756 km. Selanjutnya yaitu planet Mars. Planet Mars mempunyai permukaan berbatu-batu yang terlihat merah yang disebabkan oleh kandungan oksida besi di dalamnya. Sedangkan warna lainnya yang berubah ditimbulkan oleh adanya angin yang mengangkat debu dari permukaannya. Suhu permukaannya lebih dingin daripada suhu permukaan bumi karena letaknya yang lebih jauh dari matahari. Jarak Mars ke matahari kira-kira 227,9 km. Mars mempunyai kutub es yang diberi nama Olympus dengan ketinggian 23.000 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Planet ini mempunyai dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet ini mengorbit selama 686 hari dalam mengelilingi matahari. Dalam mitologi Yunani, Mars identik dengan dewa perang, yaitu Aries, putra dari Zeus dan Hera. Selanjutnya, yaitu Jupiter. Planet Jupiter adalah planet yang terbesar dalam tata surya. Diameternya 13.000 km dengan jarak rata-rata ke matahari 778,3 juta kilometer.
Jupiter memiliki periode rotasi selama 10 jam dan periode revolusi adalah 11,86 tahun. Awan yang berputar pada Jupiter bergerak dengan kelajuan 200 mil per jam. Atmosfer Jupiter terdiri dari hidrogen, helium, metana, dan amonia. Suhu di permukaan planet ini berkisar dari minus 140 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Seperti planet lain, Jupiter tersusun atas unsur besi dan unsur berat lainnya. Jupiter memiliki 63 satelit, di antaranya Io, Europa, Ganymede, Callisto, atau Galilean Mons. Selanjutnya yaitu Saturnus. Saturnus merupakan planet yang mudah dibedakan dengan planet lainnya karena planet ini mempunyai cincin. Cincin tersebut adalah bongkahan-bongkahan es meteorit dengan lebar 402.000 km dan tebal 15 km. Dengan suhu di permukaan Saturnus adalah minus 170 derajat Celcius. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Setiap 378 hari, Bumi, Saturnus, dan Matahari akan berada dalam satu garis lurus. Selain berevolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 14 menit. Saturnus memiliki kerapatan yang rendah karena sebagian besar zat penyusunnya berupa gas dan cairan. Inti Saturnus diperkirakan terdiri dari batuan padat. Atmosfer Saturnus tersusun atas gas amoniak dan metana. Hal ini tentu tidak memungkinkan adanya kehidupan di Saturnus. Saturnus diketahui memiliki 56 buah satelit alami. 7 diantaranya cukup masif untuk dapat runtuh berbentuk bola di bawah gaya gravitasinya sendiri. Mereka adalah Mimas, Enceladus, Tethys, Diwan, Rhea, Titan, yaitu satelit terbesar dengan ukuran lebih besar dari planet Merkurius, dan Iapetus. Selanjutnya yaitu Uranus. Planet Uranus ditemukan oleh William Herschel pada tahun 1781. Planet ini terselubung kabut tebal, terutama terdiri dari gas metana. Garis tengahnya kira-kira 4 kali garis tengah bumi. Uranus merupakan planet pemantul cahaya matahari yang baik. Oleh karena itu, kita dapat mudah melihat planet ini berwarna biru. Keunikan planet ini adalah poros pemutarannya hampir berimpit dengan bidang edarnya. Jarak rata-rata ke matahari yaitu 2.369 juta kilometer. Kala revolusi planet Uranus adalah 84 tahun dengan kala rotasinya 17,25 jam. Uranus memiliki diameter mencapai 51.118 km dan memiliki massa 14,54 massa bumi. Bentuk planet ini mirip dengan bulan dengan permukaan berwarna hijau dan biru. Uranus memiliki satelit alami sebanyak 18, di antaranya Ariel, Umbriel, Miranda, Titania, dan Oberon. Selanjutnya Neptunus. Neptunus merupakan saudara kembar dari Uranus yang ditemukan pada Agustus 1846. Neptunus memiliki jarak rata-rata dengan matahari sebesar 4.450 juta kilometer. Pada planet ini tidak terdapat kehidupan dengan suhu permukaan planet minus 120 derajat Celcius. Neptunus memiliki diameter mencapai 49.530 km dan memiliki massa 17,2 massa bumi. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusi adalah 164,8 tahun. Bentuk planet ini mirip dengan bulan, dengan permukaan terdapat lapisan tipis silikat. Komposisi penyusun planet ini adalah besi dan unsur berat lainnya. Planet Neptunus memiliki 8 buah satelit, di antaranya Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa.
Selanjutnya mengenai satelit akan dijelaskan oleh Ibu Devi. Baiklah, terima kasih kepada Bu Dinda. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi satelit. Apa sih yang dimaksud dengan satelit? Satelit adalah benda langit yang mengitari planet. Arah peredaran satelit berlawanan arah putar jarum jam. Beberapa satelit alami yang dimiliki planet: pertama, planet Bumi. Satelit alami yang dimilikinya ialah Bulan. Planet Mars. Satelit yang dimilikinya adalah Phobos dan Deimos. Yang ketiga, planet Jupiter. Satelit alami yang dimilikinya ialah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Yang keempat, planet Saturnus. Satelit yang dimilikinya ialah Tinta, Rhea, Dione, dan Tethys. Yang kelima, satelit alami yang dimiliki Uranus ialah Ariel, Umbriel, Titana, Oberon, dan Miranda. Dan terakhir, planet Neptunus. Satelit alami yang dimilikinya ialah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Selanjutnya ialah asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Asteroid terbentuk oleh benda-benda kecil, gas beku, dan debu-debu. Asteroid terbesar bernama Ceres. Kelima ialah meteoroid. Apa sih meteoroid? Meteoroid adalah benda padat yang bergerak dalam ruang antar planet meteor atau bintang jatuh. Meteoroid yang bergeser masuk ke atmosfer bumi adalah meteoroid yang sampai di permukaan bumi. Yang terakhir ialah komet. Komet sering disebut sebagai bintang berekor. Komet adalah bola-bola gas beku yang bercampur dengan pecahan batuan dan logam. Komet yang terkenal adalah komet Halley. Bagian-bagian komet yaitu: pertama, inti komet. Bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Kedua, itu koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Ketiga, ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Baiklah, untuk materi tata surya sampai di sini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gerak planet pada orbit, gerak rotasi bumi, dan gerak revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah jika sehat semua. Baiklah, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem tata surya yang akan difokuskan pada gerak planet pada orbitnya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa saja sih yang ada di tata surya itu? Ada yang tahu? Ya, betul, bahwa di dalam tata surya itu memiliki banyak sekali benda-benda langit. Ada meteor, ada planet, ada matahari, ada asteroid, ada satelit, ada komet, dan masih banyak lagi. Kemudian, kenapa sih benda-benda langit itu tidak terjadi tabrakan? Ada yang tahu? Coba yang tahu disampaikan pendapatnya. Iya, benar. Jadi, karena ada orbitnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, Ibu ingin menjelaskan ya. Jadi, faktor yang mempengaruhi kenapa benda-benda langit itu seperti
planet itu tidak terjadi tabrakan, ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama, benar karena benda-benda langit itu memiliki orbitnya masing-masing, di mana benda-benda tersebut berputar dan bergerak sesuai dengan orbitnya. Kemudian yang kedua, antara planet dengan matahari itu memiliki jarak yang berbeda-beda, sehingga mereka tidak terjadi tabrakan, di mana jarak ini mencapai hingga beribu-ribu kilometer jauhnya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu karena jaraknya yang jauh ini, maka gaya gravitasi yang dimiliki setiap planet itu tidak kuat untuk menarik planet yang lainnya, maka tidak terjadi tabrakan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tata surya itu? Tata surya merupakan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips yang terdiri dari 5 planet kecil atau katai dan 173 satelit alami yang sudah diidentifikasi. Anak-anak, ketika kita membahas mengenai gerak planet pada orbitnya, maka ada hubungannya dengan hukum-hukum Kepler. Kepler memiliki nama panjang yaitu Johannes Kepler. Ia adalah seorang matematikawan dan astronomi yang berasal dari Jerman. Ia merupakan seorang penemu konsep hukum pergerakan planet dengan orbitnya yang berbentuk elips. Hukum Kepler ini ada 3. Hukum Kepler pertama berbunyi semua planet itu bergerak pada lintasan elips mengelilingi matahari dengan matahari yang berada pada salah satu fokus elips. Kemudian hukum Kepler yang kedua berbunyi suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Kemudian hukum Kepler yang ketiga berbunyi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih. Artinya lintasan orbit yang bersih ini adalah tidak memiliki benda-benda lain di dalam orbitnya. Berdasarkan sistem kekalan energi dan momentum sudut planet, maka planet akan selalu mengorbit pada matahari pada jarak yang tetap. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, ada berapa sih planet di dalam tata surya itu? Dan apa saja planet-planet itu? Ada yang tahu? Yang tahu coba dijawab pertanyaan Ibu. Wah, ada yang jawab 8, ada yang jawab 9 ya. Jadi, planet di dalam tata surya itu ada 8. Jadi sejarahnya begini ya. Awalnya, planet di dalam tata surya itu dianggap ada 9, yaitu planet Pluto. Tetapi berdasarkan keputusan Majelis Umum IAU pada tanggal 23 Agustus 2006 yang mengatakan bahwa planet adalah benda yang mengelilingi matahari pada orbit tertentu, memiliki gaya gravitasi dan memerlukan waktu orbit maksimal 2 abad untuk mengelilingi matahari. Sedangkan Pluto ini memerlukan waktu orbit 248 tahun untuk mengelilingi matahari. Maka dari itu, Pluto tidak dianggap sebagai sebuah planet. Jadi dapat disimpulkan bahwa planet di dalam tata surya itu ada 8. Baiklah, untuk menambah pemahaman kalian, di sini Ibu sudah membuat video augmented reality tentang gerak planet pada orbitnya. Jadi di dalam video ini nantinya kalian akan mengetahui bagaimana putaran gerak planet pada orbitnya ketika mengelilingi matahari. Kemudian kalian juga dapat mengetahui apa saja 8 planet ini. Kemudian bagaimana karakteristik dari planet-planet tersebut dan berapa jarak antara planet dengan matahari.
Baiklah, disimak dengan baik ya video Ibu. Gerak planet pada orbitnya. Terlihat bahwa di sini terdapat matahari sebagai pusat tata surya dan terdapat planet-planet yang mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Dan terlihat pula di situ terdapat asteroid. Kemudian berikut 8 planet yang mengelilingi matahari di dalam orbitnya masing-masing. Yang pertama, planet Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan paling dekat dengan matahari, berwarna abu-abu, memiliki jarak 57,9 juta kilometer dari matahari, berdiameter 879 km, bersuhu 430 derajat Celcius untuk yang menghadap matahari, dan jika yang membelakangi matahari bersuhu minus 180 derajat Celcius. Yang kedua, planet Venus. Venus merupakan planet kedua yang terdekat dengan matahari. Disebut juga sebagai bintang fajar atau bintang senja karena munculnya di pagi dan sore hari. Venus memiliki jarak 108 juta kilometer. Yang ketiga, planet Bumi. Bumi berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 150 juta kilometer dengan matahari. Diameternya 12.742 kilometer. Memiliki satu bulan satelit alami bernama Bulan. Yang keempat, planet Mars. Mars memiliki jarak dengan matahari sebesar 220 juta kilometer. Diameternya 6.779 kilometer dan memiliki 2 satelit, yaitu Potos dan Deimos. Yang kelima adalah planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar, memiliki warna berlapis-lapis, kombinasi antara warna orange dengan putih, dan mempunyai 67 satelit, serta memiliki jarak dengan matahari, yaitu 779 juta kilometer. Yang keenam yaitu planet Saturnus. Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi. Jarak planet Saturnus dengan matahari adalah 1,4 miliar kilometer. Diameternya 1430 juta kilometer dan memiliki 56 satelit. Yang ketujuh, planet Uranus. Uranus memiliki suhu terdingin minus 224 derajat Celcius berwarna biru muda. Uranus memiliki ciri khas ada cincin vertikal, diameternya 50.724 km dan memiliki satelit 27 buah serta jaraknya dengan matahari 2.280 juta kilometer. Dan yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus merupakan planet biru, memiliki jarak 4.450 juta kilometer dari matahari. Diameternya 49.530 km dan mempunyai 8 satelit. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Halo teman-teman semuanya, salam sehat untuk kalian semua di rumah ya. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem tata surya. Tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit matahari, termasuk planet bumi tempat kita tinggal ya teman-teman. Dari semua benda langit tersebut, mereka itu membentuk sistem yang teratur dan matahari sebagai pusat tata surya kita. Oh ya, kenapa sih mereka semua itu mengorbit matahari? Lalu kenapa sih matahari itu dijadikan sebagai pusat tata surya? Hal ini bukan tanpa alasan ya teman-teman. Ternyata matahari ini memiliki massa dan juga gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti ini. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lainnya mengorbit matahari. Seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap planet itu memiliki gaya gravitasi.
Nah, karena matahari dan juga planet-planet sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara mereka. Sehingga ada yang namanya rotasi dan juga revolusi. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai gerak rotasi dan gerak revolusi, silahkan disimak baik-baik ya videonya. Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa harus ada siang dan malam? Dan apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam tersebut? Lalu kenapa siang itu terang dan kenapa malam itu gelap? Nah, ternyata hal itu terjadi karena bumi ini berputar pada porosnya teman-teman, atau yang disebut dengan rotasi bumi. Lalu kenapa kita tidak pernah merasakan perputarannya ya? Peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke arah timur itu disebut dengan rotasi bumi. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya ini disebut dengan skala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Skala rotasi ini juga dikenal dengan 1 hari. Namun peredaran bumi mengelilingi sumbunya tidak akan terasa karena adanya gravitasi. Jadi gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Walaupun bumi itu berputar, kita tidak akan merasakan pergerakan rotasi bumi atau jatuh saat posisi kita ada di bawah bumi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan akibat dari gerak rotasi ini terhadap kejadian-kejadian alam yang terjadi di bumi kita. Yang pertama itu ada terjadinya siang dan malam. Jadi rotasi bumi ini mengakibatkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian, yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi itu membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari itu mengalami waktu siang, dan bagian yang membelakangi matahari itu mengalami waktu malam. Kemudian yang kedua itu ada gerak semu harian matahari. Nah, pasti kamu berpikir kalau matahari itu bergerak mengelilingi bumi kan? Sebenarnya bumi lah yang mengelilingi matahari. Matahari ini menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi. Peristiwa itu disebut dengan gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari ini disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari itu seolah-olah mengelilingi bumi. Matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Nah, matahari itu juga berkeliling loh. Matahari itu bergerak mengelilingi sebuah lubang hitam yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Kemudian yang ketiga itu ada perbedaan waktu. Jadi rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi tertentu. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu itu mengalami selisih waktu 1 jam. Bagian bumi itu di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich akan mengalami waktu yang lebih lambat. Kemudian yang keempat itu ada perbedaan percepatan gravitasi. Nah, rotasi bumi ini mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya bumi itu menjadi tidak bulat sempurna, ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengambang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi itu lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub itu lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Dan yang kelima itu ada pembelokan arah arus laut. Jadi angin itu mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut itu berbelok searah dengan perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut itu berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut disebut dengan efek Coriolis. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, saya akan memberikan kalian gambaran mengenai gerak rotasi melalui aplikasi augmented reality.
Augmented reality adalah suatu aplikasi yang dapat memproyeksikan gambar 3 dimensi ke dalam dunia nyata. Aplikasi ini dapat kalian unduh di Play Store dan dapat kalian gunakan untuk memahami lebih lanjut mengenai sistem tata surya kita. Cara pengoperasiannya pun sangat mudah, yakni dengan mengarahkan kamera ke gambar target sehingga gambar 3 dimensi planet-planet tersebut akan muncul. Bisa kita lihat di sini bahwa di bumi kita ini terdapat seperti garis aksis yang membedakan bagian bumi yang terkena matahari dan juga yang tidak terkena matahari. Oleh karena itulah, gerak rotasi ini mengakibatkan terjadinya peristiwa siang dan malam yang terjadi di bumi kita. Halo teman-teman semuanya, salam sehat untuk kalian yang sedang berada di rumah ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang gerak rotasi bumi dan revolusi bumi. Bumi memiliki 2 gerakan loh, yaitu revolusi bumi dan rotasi bumi. Apa sih penyebab adanya rotasi dan revolusi bumi? Hal tersebut tidak terjadi tanpa alasan loh, seperti yang kita ketahui, matahari memiliki massa dan gaya gravitasi yang besar dibandingkan dengan bintang-bintang lain di Bima Sakti ini. Gaya gravitasi yang dimiliki matahari membuat planet dan benda langit lainnya mengorbit matahari, dan seperti yang kita ketahui juga, planet juga memiliki gaya gravitasi loh. Karena adanya gaya gravitasi itu menyebabkan matahari dan planet mengalami gaya tarik-menarik di antara mereka, sehingga ada namanya rotasi dan revolusi bumi. Untuk penjelasan mengenai gerak rotasi dan gerak revolusi bumi, silakan disimak baik-baik ya videonya. Apa kalian tahu kalau kalender Masehi yang umumnya kita gunakan sehari-hari saat ini itu dibuat berdasarkan revolusi bumi? Atau pernahkah nggak sih kalian bertanya kenapa ada perbedaan lama waktu siang dan malam? Terus kenapa sih adanya perubahan musim? Nah, kenapa sih adanya perbedaan lama waktu siang dan malam serta adanya perubahan musim? Hal itu terjadi karena adanya peredaran bumi mengelilingi matahari loh teman-teman, atau yang bisa disebut revolusi bumi. Peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya itu disebut dengan revolusi bumi. Lama waktu yang diperlukan bumi berputar pada sumbunya ini disebut dengan kala revolusi bumi, yaitu selama 365 hari atau selama 1 tahun. Nah, sekarang saya akan menjelaskan akibat dari gerak revolusi ini terhadap fenomena-fenomena alam yang terjadi di bumi kita. Nah, yang pertama itu adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Revolusi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala alam yang terjadi selalu berulang setiap tahunnya. Peristiwa alam tersebut sangat terlihat di kutub utara dan kutub selatan pada setiap tanggal tertentu. Misalnya, antara tanggal 21 Maret sampai 23 September, yaitu kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari, lalu belahan bumi utara terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi selatan, dan juga matahari bergeser ke arah bumi. Jarak terdekat kutub utara dan matahari terjadi pada tanggal 21 Juni. Di tanggal tersebut, pengamat di Khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke arah utara, dan beberapa daerah dekat kutub utara mengalami siang selama 24 jam, sementara itu beberapa daerah dekat kutub selatan mengalami malam selama 24 jam. Yang kedua yaitu adanya perubahan rasi bintang. Gerak revolusi bumi juga mengakibatkan rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Rasi bintang adalah kumpulan beberapa bintang yang membentuk pola tertentu. Bintang-bintang membentuk sebuah rasi sebenarnya tidak berada pada lokasi yang berdekatan, karena letak bintang-bintang itu sangat jauh, maka ketika diamati dari bumi seolah-olah tampak berdekatan. Rasi bintang yang kita kenal antara lain Aquarius, Pisces, Gemini, Scorpio, Leo, dan lain-lain. Kita yang berada di bumi hanya dapat melihat bintang pada malam hari. Ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari.
adanya revolusi bumi, bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah. Berarti rasi bintang yang nampak dari bumi juga berubah. Yang ketiga yaitu gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke belahan bumi utara dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan disebut gerak semu harian matahari. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Yang keempat yaitu perubahan musim. Revolusi bumi dan kemiringan poros bumi terhadap eklipta mengakibatkan terjadinya pergantian musim sepanjang tahun di daerah iklim sedang. Dalam revolusi bumi, dari 21 Maret sampai 21 Juni, kutub utara makin condong ke arah matahari, sebaliknya kutub selatan makin menjauh dari matahari. Ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim semi atau sepi, dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur atau autumn. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di GBU dan kutub utara menghadap ke matahari. Belahan bumi utara mendapat pemanasan lebih besar dari belahan bumi selatan, sehingga di belahan bumi utara mengalami puncak musim panas dan sebaliknya di belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sedangkan pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, kutub utara menjauhi matahari dan sebaliknya belahan bumi selatan mendekati matahari. Dalam periode ini, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin atau winter dan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas atau summer. Yang kelima yaitu ditetapkan kalender Masehi. Hitungan pada kalender Masehi ternyata berasal dari revolusi bumi loh, yaitu 1 tahun dihitung sebagai 365 seperempat hari. Namun hitungan tersebut dibulatkan menjadi 365 hari setiap tahunnya. Namun, setiap 4 tahun sekali akan ada waktu di mana tahun tersebut terdiri dari 366 hari. Kejadian itu yang disebut dengan tahun kabisan. Setiap 4 tahun sekali, bulan Februari akan berjumlah 29 hari yang biasanya hanya 28 hari. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, saya akan memberikan gambaran mengenai gerak revolusi bumi melalui aplikasi Augmented Reality. Aplikasi Augmented Reality ialah aplikasi yang dapat memproyeksikan gambar 3D ke dalam dunia nyata. Aplikasi ini bisa diunduh di Play Store dan dapat kalian gunakan untuk memahami lebih lanjut mengenai sistem tata surya.